Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-21 dengan judul Pemberontakan Lembu Sora. Dalam seri ke-615 ini didukung oleh para pemain Yayu Kristanto sebagai Nyai Kebo Anabrang, Idris Apandi sebagai Ramapati, Billy sebagai Towo, Herman sebagai Jangil, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong ngoro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karong Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karo Super Pil. Karong Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Sang Ramapati pergi ke desa Tebu untuk menemui Nyai Kebo Anabrang. Hari telah menjadi malam ketika pembesar kerajaan itu tiba di sana. Nyai Kebo Anabrang segera mempersilahkannya masuk, dan mereka bercakap-cakap di ruangan pendopo. Ampun Gusti Ramapati, berita mengenai apakah yang hendak Gusti sampaikan kepada hamba? Oh, berita mengenai diri putramu, Nyai. Oh, ada apakah dengan Maisa Taruna? Tenanglah, Nyai. Kau jangan gugup. Aku memang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan berita ini. Tenanglah. Nyai Kebo Anabrang terdiam sesaat lamanya. Hatinya tiba-tiba menjadi was-was. Wanita setengah tua itu mengkhawatirkan keadaan Maisa Taruna, putra satu-satunya. Tiba-tiba dia merasakan firasat yang kurang baik. Entah mengapa, tiba-tiba matanya menjadi panas dan sebutir demi sebutir air mata menetes membasahi pipinya. Mahesa Taruna, Mahesa Taruna anakku. Beberapa waktu yang lalu kau meninggalkan desa Tebu. Saat itu jiwaku serasa melayang menyertai kepergianmu. Tapi kau seorang anak yang mempunyai hati keras, sekeras baja. Ibu sudah berusaha melarangmu. Ibu sudah berusaha mencegah kepergianmu, Maisa Taruna. Tapi ibu tidak berhasil mematahkan sepotong baja. Akhirnya
Kau pergi juga. Dan kau meninggalkan ibu sendirian di rumah ini. Oh, Sang Yang Widiwasa, berilah penerangan di hati hamba-Mu ini. Pancarkanlah cahayamu ketika malam sedang gelap. Baiklah. Hamba sudah siap, Gusti. Sekarang, katakanlah apa yang telah terjadi dengan Mahisa Taruna anak hamba. Hamba sudah siap mendengarkannya. Silahkan, Gusti. Cepat katakan apa yang terjadi dengan anak hamba. Apa yang telah dialami Mahisa Taruna, Gusti? Tenanglah, Nyai. Tenanglah. Kita semua tahu bahwa apa yang terjadi bukanlah kehendak kita sendiri, melainkan kehendak Sang Hyang Widi, kekuasaan yang memutar roda kehidupan ini. Hamba tahu, Gusti Ramapati. Hamba menyadari hal ini. Dan hamba sudah siap untuk mendengarkan berita yang paling buruk mengenai diri Mahisa Taruna. Ada apa, Gusti Ramapati? Apakah Mahisa Taruna mengalami bencana? Kuatkan hatimu, Nyai Kebo Anabra. Ya, kami sendiri tidak dapat mencegah peristiwa itu. Kami tidak tahu kehadiran anakmu di Majapahit. Dia datang dengan diam-diam, menyelinap masuk melalui lorong menuju ke ruangan penjara. Rupanya anakmu benar-benar ingin membunuh Lembu Sora. Dan kami semua datang terlambat. Kami merasa sangat terharu, Nyai. Benar-benar kami merasa sangat terpukul. Aku sendiri malu sekali. Aku malu melihat semangat Mahisa Taruna yang bernyala-nyala. Seharusnya kamilah yang menangani persoalan Lembu Sora. Seharusnya anakmu tidak perlu turun tangan sehingga terpaksa menjadi korban. Gusti Ramapati, apakah yang terjadi? Anak hamba menjadi korban. Korban apa? Ketahuilah, Nyai Kebo Anabra, ketika anakmu datang ke penjara untuk mendusta nyawa Lembu Sora, dia kepergok dengan Demung Wira. Menurut laporan beberapa orang prajurit Majapahit, mereka bertarung di depan pintu gapura yang menuju ke lorong penjara. Demung Wira rupanya berusaha untuk mencegah niat Mahisa Taruna. Dan begitulah pertarungan itu segera berakhir dan Mahisa Taruna anakmu terbunuh oleh Demung Wira. Sebenarnya Nyai Kebo Anabrang sudah menduga arah pembicaraan Sang Ramapati. Firasat buruk itu telah berkali-kali mengetuk pintu hatinya. Namun ketika Sang Ramapati mengatakan bahwa Mahisa Taruna terbunuh, hati wanita setengah tua itu tergetar juga. Tiba-tiba pandangan matanya menjadi gelap dan tubuhnya gemetaran. Anakku, Get, Mahisa Taruna. Oh, Mahisa Taruna. Akhirnya kau pergi menyusul ayahmu. Mengapa kau sampai hati meninggalkan ibu sendirian di dunia ini? Oh, Mahisa Taruna. Anakku, Mahisa Taruna. Jangan tinggalkan ibu, nak. Mahisa Taruna. Mahisa Taruna.
Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karong Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongan. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh. Minum Karong Super Pil. Karong Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Nyai Kebo Anabrang jatuh pingsan untuk beberapa saat lamanya. Sang Ramapati menjadi salah tingkah. Akhirnya dia memanggil seorang pelayan untuk merawat wanita tua itu. Dan tak lama kemudian, Nyai Kebo Anabrang sudah sadar kembali. Matanya kelihatan layu. Mata itu menatap kosong, seolah-olah dia sudah tidak berada lagi di dunia nyata ini. Wajahnya pucat pasi, dan bibirnya gemetaran. Sudahlah, Nyai. Semuanya sudah terjadi. Kita harus sadar bahwa apa yang sudah terjadi tidak mungkin diulang kembali. Aku sendiri sangat menyesal. Seharusnya aku terus mendampingi Mahisa Taruna. Tapi aku terlalu sibuk, Nyai. Banyak sekali urusan yang harus kuselesaikan. Akhirnya kami semua kecolongan. Maaf, Gusti Ramapati. Sejak semula hamba sudah tidak setuju ikut campur masalah ini. Dulu Gusti Ramapati datang ke rumah hamba untuk membicarakan perkara Lembu Sora. Hamba sudah menolak. Hamba tak ingin persoalan itu dikutik-kutik kembali. Tapi Gusti Ramapati terus mendesak hamba. Dan akhirnya hamba terseret-seret. Kemudian sekarang Mahisa Taruna terlibat terlalu jauh. Dan akhirnya menjadi korban, Gusti. Sebentar, Nyai. Apa yang telah kau tempuh sudah benar. Aku bukannya menyeret-nyeret keluargamu untuk mengutik-ngutik perkara kematian suamimu. Kalian memang mempunyai hak untuk mempermasalahkan kematian Kebo Anabrang, karena kematian itu memang tidak wajar. Sudahlah, Gusti Ramapati. Hamba sudah terima nasib. Sekarang hamba sudah kehilangan anak hamba satu-satunya. Ya, mau apa lagi? Hamba benar-benar sudah pasrah. Maaf, Nyai Kebo Anabrang. Kau jangan patah semangat. Kematian anakmu bukan merupakan ujung penyelesaian perkara Kebo Anabrang. Justru sekarang ini kau harus tegar berdiri. Kau harus turun tangan sendiri untuk menangani perkara keluargamu. Aku akan mendukung, Nyai. Tidak, Gusti Ramapati. Sudahlah. Hamba sudah terima nasib. Biarlah mereka menjadi korban. Biarlah arwah yang menjadi korban tenang di alam baka, Gusti. Hamba sudah merelakannya. Ini bukan soal rela atau tidak rela, Nyai. Ini adalah soal keadilan. Kalau sekarang ini kau mau turun tangan sendiri, aku yakin Lembu Sora tidak akan berkutik. Demung Wira adalah orang kepercayaan Lembu Sora. Kalau kau mau datang ke istana untuk menuntut perkara kematian anakmu, kukira tak akan ada seorang pun yang bisa menyelamatkan Lembu Sora dari tiang gantungan. Percayalah, Nyai. Aduh, Gusti Ramapati. Mengapa Gusti masih juga memaksa hamba?
Bukankah hamba sudah mengatakan bahwa hamba tidak ingin perkara ini dipanjang lebarkan? Hamba sudah pasrah, Gusti. Hamba benar-benar terima nasib. Jangan begitu, Nyai. Itu namanya kau tidak mempunyai kesetiaan kepada keluargamu. Jelas suamimu terbunuh dan sekarang anakmu terbunuh. Tapi kau malah mau membekukan perkara ini. Jangan, Nyai. Jangan. Itu tidak bijaksana. Walaupun bagaimana kau harus turun tangan. Kalau kau merasa tidak kuat, aku sanggup mendukungmu dari belakang, Nyai. Tidak, Gusti Ramapati. Hamba tidak akan melakukan apa-apa lagi. Hamba hanya ingin tahu di mana sekarang jenazah anak hamba Maisa Taruna, Gusti. Soal itu kau tidak perlu khawatir. Jenazah anakmu ada di rumahku. Sebentar lagi dia akan dibawa kemari. Aku sudah memerintahkan pada prajurit-prajuritku agar bersiap-siap membawa jenazah Maisa Taruna kemari. Kau tidak perlu khawatir. Terima kasih, Gusti Ramapati. Terima kasih atas kebaikan dan perhatian Gusti kepada kami. Itu sudah merupakan kewajibanku, Nyai. Sekarang tinggal bagaimana kau sendiri. Tapi mungkin kau membutuhkan waktu untuk berpikir. Baiklah, aku pamit, Nyai. Jika kau tidak keberatan, aku akan datang kemari lagi untuk membicarakan soal ini. Sekarang ini aku tahu hatimu sedang gelap, pikiranmu sedang kacau. Baiklah, aku pergi dulu, Nyai. Silakan, Gusti. Dan terima kasih atas kunjungan Gusti Ramapati. Sang Ramapati segera memacu kudanya kembali ke Majapahit. Menjelang tengah malam, Nyai Kebo Anabrang kehadiran banyak tamu. Mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit yang membawa jenazah Mahisa Taruna. Mahisa Taruna dibaringkan di atas ruangan tengah. Salah seorang prajurit Majapahit yang menjadi wakil pemerintah Majapahit menyerahkan sejumlah uang santunan. Selanjutnya mereka pun mohon diri dan kembali ke Majapahit. Nyai Kebo Anabrang duduk menunggui mayat putranya yang sudah menjadi kaku dan dingin. Hampir semalaman wanita setengah tua itu tidak tidur. Pagi harinya, dengan dibantu warga desa Tebu, Nyai Kebo Anabrang memakamkan Mahisa Taruna di halaman belakang rumah kediamannya. Semenjak Mahisa Taruna pergi untuk selama-lamanya, Nyai Kebo Anabrang banyak melamun. Kadangkala sehari semalam dia tidak keluar sebentar pun dari ruangan biliknya. Tawok dan Jangil, dua orang abdi setianya, menjadi khawatir. Aku takut, Jangil. Hatiku menjadi was-was. Gusti Putri masih terus mengurung diri di dalam ruang biliknya. Gusti Putri sedang dirundung duka, Tawok. Iya. Janganlah kita mengganggu beliau. Aku takut beliau nekat. Maklum, kalau hati sedang gelap, seseorang bisa mengambil jalan nekat, Jangil. Ya, mudah-mudahan saja Gusti Putri tetap tabah, tetap teguh dalam menerima cobaan hidup ini. Ya, maklum, kita juga percaya kita bisa memahami perasaan beliau. Belum lama beliau ditinggal mati suami, dan sekarang putra satu-satunya juga telah pergi. Tidak heran kalau hati beliau menjadi gunjang. Ketika dua orang pelayan Nyai Kebo Anabrang sedang bercakap-cakap lirih di ruangan serambi, mendadak pintu serambi terbuka. Nyai Kebo Anabrang melangkah perlahan-lahan menghampiri mereka. Gusti Putri? Maaf Gusti Putri, kami baru saja istirahat, Gusti Putri.
Kami sudah selesai mengerjakan tugas-tugas di belakang. Tidak apa, Towo. Aku percaya kalian berdua bekerja dengan baik. Sudah bertahun-tahun kalian bekerja di rumah ini, kan? Menjadi abdiku. Kalian adalah orang-orang yang setia. Dan aku sangat menghargai kesetiaanmu itu. Towo, dan kau Jangil? Iya, Gusti Putri. Aku akan mengutus kalian berdua menemui Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana. Besok pagi kalian berdua kuutus pergi ke istana untuk menghadap beliau. Iya, Gusti Putri. Kami siap menjalankan perintah Gusti Putri. Aku akan membuat sebuah surat pendek kepada Gusti Prabu, ya. Dan kalian berdua harus merahasiakan isi surat ini di depan siapapun juga. Dan kalian serahkan surat ini langsung kepada Gusti Prabu. Jangan sampai surat ini jatuh ke tangan orang lain. Kalian sanggup melakukannya? Kami sanggup, Gusti Putri. Kami akan merahasiakan isi surat itu seperti yang Gusti Putri kehendaki. Aku sendiri tidak tahu mengapa semua ini bisa terjadi. Waktu terasa berjalan sangat cepat. Dan nasib manusia mendadak bisa berubah seperti barang mainan. Gusti Putri harus tetap teguh. Gusti Putri jangan putus asa. Kami akan mendampingi Gusti Putri dalam keadaan suka maupun duka. Ya, namanya juga orang hidup, Gusti. Bukan hanya kesenangan yang bisa dinikmati orang hidup. Kadangkala kesusahan juga menjadi perabot orang hidup yang perlu diperhitungkan. Benar, Jangil. Sekalipun kau orang sederhana, ternyata kau juga mempunyai pemikiran-pemikiran tentang hidup. Terima kasih atas nasihatmu. Sudahlah. Sekarang sudah malam. Lebih baik kalian istirahat. Besok kalian harus bangun pagi-pagi untuk menyampaikan suratku ke hadapan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana, ya? Iya, Gusti Putri. Kami siap menjalankan perintah. Bagaimana, Towo? Gusti Putri masih juga belum keluar dari ruang biliknya. Iya. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ya, kita tunggu saja, Jangil. Sampai kapan? Ini sudah sangat siang. Lihat, matahari sudah mulai naik. Bukankah Gusti Putri kemarin berpesan bahwa kita akan diutus mengantarkan surat Gusti Prabu? Iya, tapi kalau Gusti Putri masih berada dalam ruangan biliknya, kita mau apa? Kita hanya bisa menunggu, Jangil. Hatiku menjadi was-was. Sebaiknya kita ketok saja pintunya perlahan-lahan. Ayo, Towo, kita ketok pintunya. Tapi nanti Gusti Putri akan marah. Sudahlah, Jangil, kita tunggu saja. Kita tidak bisa terus-menerus menunggu. Aku yakin telah terjadi sesuatu di dalam sana. Ayo cepat, Towo, kita ketok pintunya. Gusti Putri, Gusti Putri, Gusti Putri. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong loro sakit pinggang jadi sembuh. Minum karo super pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum karo super pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro sakit pinggang jadi sembuh. Minum karo super pil. Karo
Super Pill menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Mitra Karimata, Anda masih menyimak serial Sandiwara Radio Tutur Tinular di 1033 Karimata, Kebanggaan Madura. Gusti Putri, lebih keras ketoknya Jangil. Gusti Putri. Ampun Gusti Putri, kami ingin menghadap Gusti. Aneh sekali. Tidak biasanya Gusti Putri berlaku seperti ini. Iya, sayang kita tidak bisa mengintip ke dalam. Iya ya. Dinding-dindingnya rapat sekali. Lalu bagaimana Jangil? Apa kita dobrak saja pintunya? Wah, iya, kita dobrak saja. Wah, nanti kalau Gusti Putri marah bagaimana? Kalau beliau tidur pulas, memang tidak akan mendengar ketukan pintu. Dan kalau kita dobrak pintunya, kalau beliau terkejut lalu bangun, bagaimana? Tidak mungkin, Jangil. Kalau memang beliau tidur, tidak mungkin beliau tidak mendengar ketukan pintu. Oh, aku yakin telah terjadi sesuatu di dalam, Jangil. Ayo cepat, kita dobrak saja pintunya. Hatiku tidak enak. Cepat, Jangil. Ambil parang itu. Kita congkel saja pintunya. Jangil kemudian menyampar sebilah parang yang tergeletak di tritisan rumah. Kemudian parang itu dipergunakan untuk mencongkel pintu. Mereka berdua terus berusaha membuka pintu yang terkunci rapat dari dalam. Dua orang pelayan itu semakin penasaran. Akhirnya pintu terkuak sedikit demi sedikit. Iya, sedikit lagi, Towo. Sedikit lagi. Kita dobrak saja. Ayo, kita dorong bersama-sama, Jangil. 1, 2, 3. Pintu terbuka dengan paksa. Towo dan Jangil menyerbu masuk. Mereka tertegun di depan pintu. Wajah mereka tiba-tiba menjadi pucat pasi karena mereka telah melihat pemandangan yang sangat memilukan hati. Tubuh Nyai Kebo Anabrang terlentang di atas pembaringan dan sebuah keris kecil menancap tepat di ulu hatinya. Darah meleleh membasahi tempat tidurnya, memercik ke lantai ruangan. Aduh, Gusti Putri! Gusti Putri! Sang Hyang Widi. Mengapa harus terjadi seperti ini? Gusti Putri! Mengapa Gusti Putri menempuh jalan seperti ini? Jangil dan Towo segera merapikan keadaan tubuh Nyai Kebo Anabrang. Mereka membaringkannya di atas ranjang, kemudian menutupinya dengan sehelai kain. Jangil menemukan selembar daun rontal di atas ranjang. Dua orang abdi setia itu kemudian berunding sesaat lamanya. Rupanya Gusti Putri telah merencanakan semuanya. Lihatlah, Towo. Beliau telah menulis surat seperti yang beliau katakan kemarin. Lalu, sekarang bagaimana, Jangil? Apa yang harus kita lakukan? Iya ya, aku sendiri bingung, Towo. Aku sedih dan takut. Aku benar-benar tidak menduga Gusti Putri akan menempuh jalan seperti ini. Beliau tidak tahan lagi menghadapi segala penderitaan dalam hidup, Jangil. Iya. Namun begitu, tidak seharusnya beliau menempuh jalan bunuh diri, Towo. Tapi sudahlah, semuanya sudah terjadi. Sekarang kita adakan pembagian tugas. Iya. Aku akan mengantarkan surat ini kepada Gusti Prabu, sementara kau mengurus jenazah Gusti Putri. Baik, Jangil. Aku akan segera menghubungi Kepala Tebu. Gusti Putri masih mempunyai hubungan famili dengan Kepala Desa. Pasti Kepala Desa mau membantu mengurus penguburannya. Baiklah, Towo. Aku akan pergi ke istana menghadap Sang Prabu sekarang juga. Iya.
Sementara itu, di Balai Paseban Agung Istana Majapahit, nampak sudah banyak orang berkumpul. Mereka duduk di atas lantai Balai Paseban Agung. Sang Ramapati duduk bersama kelima orang anak asuhnya. Mereka adalah Rawedeng, Rayuyu, Rabanyak, Rapangsa, dan Ratanca. Sementara itu, Nambi duduk bersebelahan dengan Arya Kamandanu dan Sakawuni. Sedangkan para penggawa kerajaan yang lain duduk di bagian kanan. Tak lama kemudian Sang Prabu Kertarajasa Jayawardana masuk ke Balai Paseban Agung dikawal beberapa orang prajurit. Salam ya Sang Prabu. Terimalah salam dan hormat kami. Terima sembah dan bakti kami. Terima kasih. Terima kasih atas salam dan hormat kalian. Marilah kita saling berdoa agar Sang Hyang Widi senantiasa memberkati kita semua. Marilah kita ucapkan puji syukur kehadapan Sang Hyang Widiwasa, karena kita telah diberi kesempatan untuk berkumpul hari ini. Nah, duduklah dengan tenang. Pertemuan ini akan segera kita buka. Silakan, Paman Nambi. Terima kasih, Gusti Prabu. Para hadirin sekalian, para pengawal kerajaan, para penggawa kerajaan, para pegawai-pegawai istana, para pembesar-pembesar kerajaan, dan seluruh hadirin yang sempat hadir di pertemuan agung ini. Adapun kita mengadakan pertemuan ini adalah semata-mata untuk membicarakan masalah Demung Wira dan teman-temannya, yang akhir-akhir ini membuat resah seluruh isi kerajaan. Demikianlah Gusti Prabu. Selanjutnya hamba serahkan kembali ke hadapan Gusti Prabu. Terima kasih, Paman Nambi. Seperti sudah kita ketahui bersama, Demung Wira telah melakukan pembunuhan terhadap Mahisa Taruna. Selanjutnya, Demung Wira melarikan diri. Kemudian disusul mantri para krama dan patih Hemban yang membawa lari sekitar 450 orang prajurit Majapahit. Jelas perbuatan ini tidak dapat dibenarkan. Demung Wira dan teman-temannya harus ditangkap, kemudian diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan untuk menangkap Demung Wira berikut teman-temannya, aku telah menugaskan kepada Paman Ramapati. Bagaimana, Paman? Apakah sampai saat ini masih belum ada beritanya, Paman? Aku ingin mendengar laporanmu, Paman Ramapati. Baik, Gusti Prabu. Laporan itu memang telah hamba susun dengan cermat. Dan laporan ini akan segera hamba sampaikan ke hadapan Gusti Prabu dan juga kepada hadirin semuanya. Waktu itu hari Soma, sekitar tengah malam, Rawedeng dan teman-temannya ketika itu sedang bergegas meronda. Mendadak mereka mendengar dua orang yang sedang bertarung. Ternyata dua orang itu adalah Mahisa Taruna dan Demung Wira. Sebenarnya Rawedeng dan teman-temannya bermaksud melerai mereka. Tapi sayang sekali, Gusti, karena kurang cepat bertindak, akibatnya terlambat. Mahisa Taruna terlanjur terbunuh oleh Demung Wira. Karena Demung Wira telah melakukan pembunuhan, Rawedeng dan teman-temannya segera berusaha menangkap si pembunuh. Tapi Demung Wira berhasil meloloskan diri. Hamba kemudian menyuruh Rawedeng mengumpulkan prajurit-prajurit Majapahit sebanyak kurang lebih 200 orang. Dan hamba memerintahkan agar Rawedeng menyusul Demung Wira yang hamba duga berlari ke desa Segalo. Tapi sayang sekali, Rawedeng dan teman-temannya gagal menangkap Demung Wira. Dan sampai sekarang Demung Wira belum dapat kami lacak jejaknya. Disusul kemudian peristiwa berikutnya, Gusti.
Mantri Parakrama dan Pati Emban melarikan diri dengan membawa kurang lebih 300 orang prajurit Majapahit. Hamba menduga pelarian 2 orang itu ada hubungannya dengan Demung Wira. Pasti mereka telah membuat kata sepakat. Pasti mereka telah merencanakan segala sesuatunya yang pada dasarnya ingin membangkang terhadap kekuasaan Gusti Prabu. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Boyong uloro sakit pinggang jadi sembuh, minum karo super pil. Aduh, rematik kuku mah. Sakit pinggang, encok, rematik. Minum Karong Super Pil. Buang air kecil jadi lancar dan sakit pinggang hilang. Aduh, sakit pinggang, jalannya sempoyongnya. Encok kuloro. Sakit pinggang jadi sembuh, minum Karo Super Pil. Karong Super Pil menghilangkan sakit pinggang, encok dan rematik. Produksi Artois Pharma. Baca aturan pakai. Demikianlah Gusti Prabu, laporan yang dapat hamba sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Paman Ramapati. Sekarang aku minta pendapatmu, Paman Ambi. Bagaimana tanggapanmu setelah mendengar peristiwa-peristiwa itu? Ampun Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, Demung Wira memang bersalah. Demikian pula Mantri Parakrama dan Patih Emban. Ketiga orang itu harus segera ditangkap, kemudian diadili secara hukum. Begitu pula prajurit-prajurit Majapahit yang telah mendukung mereka bertiga. Mereka semuanya harus ditangkap dan diganjar dengan hukuman yang setimpal. Ini demi menjaga kewibawaan Gusti Prabu dan demi menjaga martabat negeri Majapahit. Demikianlah pendapat hamba Gusti Prabu. Terima kasih, Paman Ambi. Arya Kamandanu, Nini Sakawuni. Apakah kalian berdua tidak ingin mengemukakan sepatah dua patah kata? Silakan. Ampun Gusti Prabu. Hamba sependapat dengan Paman Ambi. Demung Wira dan teman-temannya memang bersalah. Karena itu mereka harus diganjar dengan hukuman. Demikian pula hamba Gusti Prabu. Hamba juga sependapat dengan Paman Ambi. Demung Wira dan teman-temannya memang telah melakukan tindakan yang tercela. Mereka pantas dihukum. Terima kasih. Bagaimana dengan yang lain? Paman Ramapati? Ampun Gusti Prabu. Hamba ingin mengemukakan pendapat hamba yang barangkali sedikit berbeda dengan pendapat Adi Nambi ataupun Arya Kamandanu dan Sakawuni. Silakan, Paman Ramapati. Pertemuan ini sifatnya terbuka. Kita harus menampung semua pendapat. Silakan, Paman. Ampun Gusti Prabu. Memang benar. Demung Wira, Mantri Parakrama dan Pati Emban beserta prajurit-prajurit Majapahit yang mendukungnya memang bersalah. Mereka pantas dihukum. Tapi hamba hendak mengajak berbicara lebih jauh. Menurut pendapat hamba, sumber dari kerusuhan ini bukan berasal dari Demung Wira ataupun teman-temannya. Kita harus dapat menelusuri kembali peristiwa-peristiwa sebelumnya. Iya. Bagaimana itu, Paman? Coba jelaskan. Dan yang lain ku harap mendengarkan dengan seksama. Ya, Gusti Prabu. Begini, Gusti Prabu. Menurut pendapat hamba, peristiwa ini dimulai dari tersiarnya berita mengenai pembebasan Adi Lembu Sora. Begitu berita itu tersiar, maka ada sementara pihak yang kurang puas, terutama Mahisa Taruna. Pasti putra Kebu Anabrang itu merasa sangat kecewa. Itulah sebabnya Mahisa Taruna bermaksud membunuh Lembu Sora di penjara. Tapi usahanya itu gagal karena dicekat oleh Demung Wira.
dan bahkan Mahisa terbunuh oleh Demung Wira. Menurut pendapat hamba, peristiwa pembunuhan Mahisa Taruna bukan tidak mungkin direncanakan lebih dulu. Jadi dalam hal ini ada unsur kesengajaan. Siapa tahu justru dalangnya adalah Adi Lembu Sora sendiri. Maaf, Gusti Prabu. Hamba ingin mengemukakan pendapat hamba sehubungan dengan penalaran Paman Ramapati. Silakan, Kamandanu. Menurut pendapat hamba, tidak ada hubungan antara Paman Lembu Sora dengan pembunuhan Mahisa Taruna. Bagaimana hal itu tidak ada hubungannya, Kamandanu? Demung Wira adalah anak buah, orang kepercayaan Lembu Sora. Bisa saja Lembu Sora menyuruh Demung Wira untuk membunuh Mahisa Taruna supaya jiwanya diselamatkan. Lembu Sora bukan orang bodoh, Kamandanu. Dia dapat menjaga dirinya dengan baik. Paman Ramapati, saya tahu siapa Paman Lembu Sora. Paman Lembu Sora tidak pernah menggunakan cara-cara sekeji dan selicik itu. Lembu Sora juga manusia biasa, Kamandanu. Dia manusia biasa seperti kita. Jadi peluang untuk berbuat hal-hal yang tercela tetap ada. Tidak, Paman Ramapati. Saya tidak percaya apa yang baru saja Paman uraikan di depan para hadirin. Menurut pendapat saya, menurut keyakinan saya, dalam hal ini Paman Lembu Sora sama sekali tidak bisa dilibatkan. Menurut pendapat saya, pembunuhan Mahisa Taruna merupakan perkara tersendiri yang tidak bisa disangkut pautkan dengan perkara Paman Lembu Sora. Kau tidak perlu membela mati-matian Adi Lembu Sora, Kamandanu. Bukan soal bela-membela, Paman Ramapati. Saya ingin bicara secara jujur dan benar. Terima kasih, Kamandanu. Kau boleh percaya, juga boleh tidak. Kau boleh mempunyai keyakinanmu sendiri. Tapi perkara ini bukan kau yang harus memutus, melainkan Gusti Prabu. Semua ini nanti akan kita serahkan ke hadapan Gusti Prabu agar memperoleh keadilan yang selayak-layaknya. Sudahlah. Kukira hal ini tidak perlu dipanjang lebarkan. Dan kau harus bersabar, Kamandanu. Semua ini masih perlu kita teliti dengan seksama. Aku pun tidak akan memutuskan perkara jika belum memperoleh bukti-bukti yang nyata. Ampun, Gusti Prabu. Hendaknya dalam hal ini Gusti Prabu bertindak bijaksana. Oh, tentu saja, Kamandanu. Gusti Prabu pasti bertindak dengan bijaksana. Kau ini bagaimana? Apakah kau masih meragukan sifat dan watak junjungan kita? Apa kau masih meragukan kebijaksanaan Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana? Sudahlah, Paman Ramapati. Nah, marilah kita teruskan. Apakah ada yang masih ingin kau sampaikan, Paman Ramapati? Sedikit lagi, Gusti Prabu. Karena hamba yakin bahwa pembunuhan Mahisa Taruna tidak bisa dipisahkan dengan perkara Lembu Sora, maka hendaknya Lembu Sora pun memperoleh ganjaran hukuman. Ampun, Gusti Prabu. Perkara Demung Wira dan teman-temannya adalah perkara sepele. Mereka adalah teri. Jangan sampai kita mengadili teri, tapi justru kakapnya dapat lolos. Demikianlah Gusti Prabu. Demikianlah pendapat hamba. Suasana di Balai Paseban Agung Istana Majapahit seketika menjadi hening, sunyi senyap. Arya Kamandanu dan Sakawuni menundukkan kepalanya dalam-dalam ke lantai. Sementara Sang Ramapati tersenyum sinis, tersenyum penuh kemenangan. Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikutilah terus drama radio serial Tutur Tinular.